Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan diskusi kita ya di karakterisasi material lanjut. Kalau di bagian pertama dulu kita sudah membahas tentang teknik difraksi, X-ray diffraction, maka di bagian dua ini kita mau masuk ke spektrofotometri ya atau spektroskopi. Baca keduanya merefer pada hal yang sama. Ya. Kita masuk ke metode spektroskopinya. Pertama kita akan berikan gambaran secara umum spektroskopi ini bagaimana sih. Kemudian di bagian selanjutnya kita masuk ke lebih detail ya terkait dengan UV vis infrared spektroskopi dan juga Fourier transform infrared spektroskopi. Oke. Nah, ini gambar intinya spektroskopi itu sesuatu yang berhubungan dengan interaksi sebuah gelombang elektromagnetik ya dengan materi, dengan metals, atom dan molekul. Bagaimana interaksinya? Ya, ada elektronik, ada vibrasi, ada rotasi. Kita akan bahas lebih jauh di dalam. Oke, spektroskopi mempelajari interaksi. Yang dipelajari apa? Interaksi antara apa? Antara gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu, ya, rentang panjang gelombang tertentu, dengan materi, mempelajari interaksi antara materi dengan gelombang elektromagnetik pada rentang tertentu. Oke, intinya berarti kita mempunyai sebuah meters ya. Di sini contohnya metersnya ini kita berikan gelombang elektromagnetik. Oke, kita sinari. Misalnya awalnya saya memiliki intensitas 1000 foton menyinari. Oke. Maka kemungkinannya ada 3. Ya, sebagian foton tadi akan dipantulkan. Kita sebut sebagai reflected. Ya, maka teknik karakterisasi yang menggunakan pantulan ini kita sebut sebagai reflectance spektroskopi. Ya, tapi di sini kita tidak akan membahas lebih dalam. Ya. Nah, sebagian lagi cahaya ini masuk dan berinteraksi dengan materi, maka dia diserap atau hilang di sini ya. Nah, kita sebut sebagai absorbansi ya atau serapan. Sesuatu foton tadi diserap. Oke. Maka absorban spektroskopi tekniknya namanya. Oke. Nah, di antara yang dipantulkan dan diserap ini ada sisanya yang diteruskan. Kita sebut ini sebagai transmitansi. Yang ditransmit, yang diteruskan. Ini disebut sebagai transmittan spektroskopi. Oke. Maka hubungannya adalah seperti hukum Kirchhoff di listrik, ya ini juga sama. Kalau saya memiliki 1000 foton gelombang elektromagnetik, misalnya yang diteruskan ada 600, yang dipantulkan ada 250, pastinya bagaimana? Pastinya yang berinteraksi dengan materi ini, absorbansi ini, ya selisihnya ya 1000 tadi 250 dipantulkan, 600 diteruskan, maka yang diabsorb atau diserap ya 150. Oke. Di awal dan akhir sama, jumlah foton di awal, jumlah foton di akhir. Oke. Makanya kita sebut sebagai intensitas mula-mula I0 sama dengan intensitas yang dipantulkan ditambah intensitas yang diserap ditambah intensitas yang diteruskan. Ya. Jadi itu secara sederhana konsep dasarnya seperti itu. Ya. Cahaya yang masuk, nah ini kemungkinannya cuma ada 3, refleksi, absorpsi, atau transmisi. Ya. Kita bahas satu persatu. Oke, interaksi antara materi dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu apa sih? Pada rentang panjang gelombang tertentu itu rentangnya berapa sih? Oke. Nah, ini gelombang elektromagnetik kita pelajari di fisika dasar 2 ya. Adalah osilasi dari medan listrik, electric field dan medan magnet. Ya, medan listrik dan medan magnet ini saling tegak lurus. Nah, 90 derajat. Yang bergerak, arah geraknya kemana? Tegak lurus E dan tegak lurus B. Ya. Jadi osilasi medan listrik dan medan magnet yang merambat melalui ruang. Ya, tentu saja dia membawa energi. Energinya dibawa
oleh gelombang tersebut. Oke. Nah, rentang panjang gelombang berapa saja radiasi elektromagnetik itu? Panjang sekali, dari yang energinya paling rendah, gelombang radio, ya, kira-kira panjang gelombangnya 1 meter, sampai yang energinya paling tinggi, sinar gamma. Oke. Nah, yang dipakai untuk spektroskopi tidak semuanya. Kita hanya menggunakan rentang yang sangat kecil. Yang utama tentu saja adalah cahaya tampak. Nah, ini cahaya tampak itu spektrum yang kecil sekali. Cahaya tampak itu cahaya yang bisa dilihat oleh mata manusia. Yaitu dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Kita sebut sebagai visible. Nah, di atas, di bawah 400 nanometer, artinya panjang gelombangnya lebih kecil, energinya lebih besar, kita memiliki UV, ultraviolet. Ya, ultraviolet ini rentangnya sangat banyak. Jadi kita biasanya memakai yang ultraviolet yang dekat dengan visible saja. Yang kita sebut sebagai normal UV. Ya, kalau di sini vacuum UV ini energinya sangat tinggi, berbahaya untuk tubuh manusia. Oke, jadi biasanya hanya bagian yang UV biasa, bukan yang vacuum. Kita sebut sebagai ultraviolet. Nah, di sisi lain ada juga yang panjang gelombangnya di bawah cahaya merah, kita sebut sebagai infrared. Ini kita pakai untuk spektroskopi juga. Ya. Oke, maka kita kenal ada namanya UV-Vis, ada Vis-Nir, ada IR spektroskopi. Nah, itu menggunakan panjang gelombang antara IR, visible, dan ultraviolet. Ya, yang lain ada tidak, Pak? Ada. X-ray, ini juga ada XPS, X-ray apa B-nya? Nggak tahu, saya lupa. Ya. X-ray apa spektroskopi. Ya, itu juga menggunakan sinar X, tapi dalam kasus ini kita tidak mempelajari. Ya, kita batasi hanya di UV, vis, dan infrared. Ya. Nah, oke, kita kembali lagi ya. Tadi adalah materi. Materi kita sudah tahu, kita sudah belajar di fisika material ya. Gelombang elektromagnetik, panjang gelombang tertentu, interaksi. Interaksinya apa sih? Ya ini, 3 ini. Ya. Bisa refleksi kah? Bisa absorpsi kah? Bisa transmisi. Kita bahas satu persatu. Transmisi, transmittance itu apa? Transmitansi. Bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya transmittance. Ini mengkuantifikasi besarnya persentase intensitas radiasi yang diteruskan setelah dia melalui sebuah material. Ya. Nah, saya mempunyai radiasi di sini. Nah, kita memiliki radiasi awalnya yang merah ini, I0. Ya. Nah, yang dimaksud transmitansi adalah yang diteruskan. Oke. Mana terpet. Ini yang diteruskan adalah IT. I transmitansi terhadap apa? Terhadap mula-mula. Terhadap I0. Ya. Misalnya tadi kita pakai mula-mula ada yang ditransmitasikan adalah 600, mula-mulanya adalah 1000, maka transmitansinya 0,6 atau persentenya adalah 60%. Oke. Yang disebut sebagai transmitans. T transmitans adalah intensitas yang ditransmit. IT dibagi intensitas mula-mula atau intensitas awal. IT per kilo. Atau dalam sisi kata lain, kalau kita menyatakan sebagai persentase, maka kita punya persente. Persente adalah IT kali I0, maka IT dibagi I0 kalikan 100%. Ya. Nah, ini transmitansi ini memiliki nilai maksimum 100, minimum 0. Atau juga dia memiliki nilai di antara keduanya. Oke. Contoh tipikal transmitansi. Ya. Apa? Anda bisa bayangkan sesuatu yang mentransmit cahaya, yang meneruskan cahaya. Kaca. Ya. Kaca ini kaca umumnya adalah terbuat dari soda lime glass. Ini kaca, dia meneruskan banyak gelombang. Kita lihat di sini, sumbu Y-nya adalah transmitans persente, sumbu X-nya adalah panjang gelombang. Maka kita lihat di sini, panjang gelombang 300 mungkin ya, 300 ke bawah
ternyata yang diteruskan berapa? 0. Artinya semuanya diserap oleh si kaca tadi ya. Ini panjang gelombang UV. Visible di mana? 400 sampai 700. Nah, ini kita lihat. Kaca untuk panjang gelombang visible bagaimana? Meneruskan. Ya. Hampir 90% cahaya yang diterimanya dalam rentang cahaya tampak diteruskan. Maka kita bisa lihat kaca itu transparan. Ya. Warna merah, kuning, hijau, biru. Dari seberang kaca kita bisa lihat. Oke. Nah, tetapi kita lihat di sini, semakin panjang gelombangnya, 1000, 1500, 2000, 2500, 2700, wah, ini menjadi sekitar hanya 30% yang diteruskan. Ya, ini panjang gelombang apa ini? Infrared, ya, IR. Pertama ini near IR, di sini adalah mid IR, di sana adalah far IR. Oke. Di near kaca ini meneruskan hampir sama seperti visible, ya. Tapi mulai mid IR hanya 30% saja yang diteruskan. Oke, artinya kalau saya memiliki 1000 foton hanya 300 yang bisa menembus kaca tadi. Bisanya bagaimana? Ya diserap atau mungkin dibentulkan. Ya. Maka kita sebut ada namanya efek rumah kaca. Ya. Efek rumah kaca bagaimana? Gas-gas yang tadi ya, dia menahan radiasi inframerah sehingga seolah-olah seperti di kaca. Misalnya kita di kantor yang tembok-tembok sisinya terbuat dari kaca kan, sinar matahari semuanya bisa masuk. Ya, tetapi panas yang dihasilkan di dalam ruangan tadi tidak bisa keluar. Oke. Kenapa? Karena terhalang ini transmitasinya cuma 30%. Ya, jadi semakin lama akan semakin panas kalau tanpa aircon. Oke. Itu asal muasal istilah efek rumah kaca. Itu ya transmitasi ya. Nah, selanjutnya adalah absorbansi. Absorbansi ini mengkuantifikasi besarnya yang diserap. Ya. Kalau tadi adalah IT dibagi I0, sekarang IA dibagi I0. Ini yang kita sebut sebagai absorbansi. Ya. Tapi absorbansi log, bukan. Oke. Nah, ini absorbansi ini relatif sulit untuk diukur secara langsung. Oke. Kita menyorotkan cahaya. Ini misalnya saya sorot cahaya di sini kan saya bisa ukur nih intensitas awalnya berapa? Oh 1000. Nah, intensitas yang diterima di sini berapa? Ini saya mempunyai detektor. Ternyata 600. Nah, ini kan kita bisa mengukur ya. Yang diteruskan 600. Berarti yang kira-kira yang diserap dan direfleksikan berapa? Yang 400. Oke. Kalau absorbansi bagaimana kita bisa mengukur di sini? Berapa sih yang diserap? Susah ya. Maka untuk mengukur absorbansi ini tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi secara tidak langsung. Ya, kita dapat hitung melalui nilai transmitansi. Nah, dalam berbagai situasi kita bisa mengabaikan I yang direfleksikan. Ini R-nya kecil ya, R subscribe. Sehingga kalau tadi adalah I0 itu sama dengan I yang direfleksikan, ditambah I yang diabsorb, ditambah I yang ditransmit. Nah, ini sementara kita abaikan dulu. Tidak ada yang direfleksikan. Ya. Kenapa seperti itu nanti kita bahas selanjutnya. Ya. Jadi I0 sama dengan IA plus IT. Kalau IA ya sama dengan I0 dikurangi IT. Kita dapatkan. Ya. Oke, kalau masing-masing saya bagi dengan I0. Jadi sisi kanan saya bagi dengan I0, sisi kiri jika saya bagi dengan I0. Maka saya dapatkan IA per I0 sama dengan I0 per I01 dikurangi IT per I0. Oke. Nah, ini kita kemarin tahu IT per I0 apa? T. Ya, bukan kemarin tadi. Barusan. Nah, ini IA per I0 sama dengan 1 minus T. Oke. Nah, maka kita definisikan ada yang namanya besaran namanya absorbansi. Ya, besarnya adalah A. Kalau tadi kita tahu ada besaran persen T, ini ada satu lagi besaran namanya A. Apa itu definisinya? Adalah logaritmik dari IA per
I0. Log dari IA per I0. Oke. Atau log, tadi IA per I0 apa? 1 minus IT per I0. Oke, maka 1 di log berapa? 0. Ini minus IT per I0 di log bagaimana? Ya, minus log IT per I0. Atau IT per I0 tadi adalah T, maka bisa menjadi 1, minus log T. Ya, hubungan A dan T itu A sama dengan minus log T. Kalau persen T, datanya kita cuma tahu persen T tidak ada T, bagaimana? Ya, dihitung lagi ulang. Oke. Ini misalnya seperti ini, maka saya gimana nih? Persen T kali T itu kan kalikan 100 ya. Nah, ini kali dalam kurung kali 100 per 100 misalnya ya. Maka ini 100. Bagaimana? Ya, 100 minus 100 IT per I0. Ini kan jadinya persen T nih. Persen T. Ini jadinya berapa? 2 ya. Log 100 berapa? 2 ya. Dan kalikan 100% ini. 100% itu kan 100 per 100 ya. Ini 100%. Ya sudah. 100 per 100. 100. Ini kalikan 100 depannya. Nah, 2 minus persen T. Oke. Betul nggak? Maaf. 100 minus persen T ya. 100 minus persen T. Persen T. Gitu ya. Maka kalau saya logkan bagaimana? Log. Nah, ini kan log 100 berapa? 2. Log minus T berapa? Minus log persen T. Ya. Jadi, saya juga bisa tulis absorbansi adalah 2 minus log persen T. Oke. Maka kalau dibalik, kalau mau kita ingin tahu persen T dari data A bagaimana? Tinggal data ulang aja. Oke. Persen T sama dengan 10 berpangkat 2 dikurangi A. Ya. Ini bisa interchangeable. Kalau kita punya data persen T, kita bisa menghitung data A. Dan sebaliknya kita punya data A, kita bisa menghitung data persen T. Oke. Oke, grafik absorbansi seperti apa? Seperti ini kira-kira. Ya. Sumbu Y-nya adalah absorban A. Absorban satuannya apa? Tidak ada satuan. Ini kenapa ya? Karena cuma persentase saja 0 sampai 100%. Maaf, log saja. Nilai log berarti paling kecil 1. Ya. Oke. Bagaimana hubungan antara persen T dan A? Kalau 100%, hanya berapa? Kalau 100% diteruskan, berarti artinya yang diserap berapa? 0, nggak kebagian. Ya. Kalau yang diserap adalah berapa ini ya? 0%. 0% ya. Ya, sepersatunya misalnya 10. Oke. Nilai A-nya 100%, ini kan 1. Kalau T-nya 1, hanya 0. Kalau T-nya 0,1, hanya 1. Kalau T-nya 0,01, hanya 2. Dan seterusnya ya. 0,001 A3. Oke. Jadi tapi umumnya A itu antara ya 2 sampai 3 lah, tidak jarang yang sampai intensitas 0,001 masih bisa dideteksi oleh detektor. Oke. Jadi nilainya berkisar antara 2 atau 3. Oke, sumbu Y tadi A adalah sumbu X adalah panjang gelombang. Oke. Plot antara absorbansi terhadap panjang gelombang. Nah, dari sini kita bisa dapatkan beberapa serapan maksimumnya, lambda maksimumnya berapa ya. Contoh saya memiliki klorofil. Klorofil A, ini yang spektrum hijau nih. Ini lambda maksimumnya di titik 430 di sini dan 662 ya. Ini lambda maksimumnya, kita bisa tarik.
untuk absorbansi maksimumnya itu di lambdanya berapa? Oh, ternyata di sini 442. Ini juga sama. Oh, ternyata di sini 662. Oke, maaf ini 430. Klorofil B juga sama. 453 dan 642. Kita sebut sebagai lambda max, di mana lambda yang menghasilkan absorbansi paling tinggi. Oke, ini kita biasanya digunakan untuk analisis. Contohnya adalah selanjutnya. Nah, ini intensitas cahaya dari beberapa pengamatan oleh Beer, ternyata dia berkurang secara eksponensial. Ya. Ini. Berapa banyak sih yang diserap ini? Ternyata sebanding dengan eksponensial. Ya. Jadi I yang diteruskan, terhadap konsentrasi material. Ya. Jadi semakin pekat materialnya, semakin banyak zat-zat yang menyerapnya, semakin sedikit yang dikeluarkan. Ya. Dan ini hubungannya adalah eksponensial. Maka log yang ditransmit bagi awal berbanding terbalik dengan 1/C, ya, konsentrasi. Atau dengan kata lain, karena lawan dari yang diteruskan inilah yang diserap, maka saya bisa tuliskan log IA/I0 sebanding dengan C. Ya. Semakin pekat konsentrasi klorofil misalnya, maka akan semakin banyak yang diserap atau semakin sedikit yang diteruskan. Nah, ini kita sebut sebagai Beer law, hukum Beer. Di sisi lain, Lambert juga melakukan penelitian, ternyata intensitas radiasi juga berkurang secara eksponensial, sama seperti tadi, terhadap seberapa panjang lintasannya ini. Ya. Jadi log IT/I0 berbanding terbalik dengan 1/L. Semakin panjang lintasannya, saya memiliki sampel yang 1 cm, 2 cm, 3 cm, semakin tebal, maka yang diserap akan semakin banyak, yang diteruskan semakin sedikit. Oke. Kita bisa lihat ya, kaca mobil yang tipis, kaca rumah yang tipis 0,2 kan lebih terang di dalam ruangan dibanding kaca yang 0,5 atau 1 cm atau 2 cm. Oke. Sama juga seperti itu. Ini secara eksponensial. Oke, jadi Lambert law bagaimana? Log IT/I0 sebanding dengan 1/L, atau kalau saya tuliskan log IA/I0 sebanding dengan L. Oke. Ini kalau kita gabung keduanya, sini ya, maka log IA/I0 kita definisikan tadi sebagai apa? Absorbansi, ya, sebanding dengan C sebanding dengan L. Tinggal tambahkan saja sebuah konstanta. Oke. C itu adalah konsentrasi, dalam satuannya mol per liter atau molar, M besar. L adalah panjang lintasan kuvet. Umumnya kuvet itu atau sampelnya itu dibuat 1 cm panjang lintasan. Oke. Sedangkan E adalah kita sebut sebagai konstanta molar absorptivitas, seberapa menyerap radiasi sebuah material itu. Ya, seberapa kuat serapan sebuah material per 1 molar per sentimeter terhadap radiasi tertentu. Ya, yang kita rangkum dengan hukum Beer-Lambert. Digunakan untuk apa? Untuk mendeteksi konsentrasi, biasanya di farmasi, farmaseutical, ya, ilmu-ilmu kesehatan, kimia terapan, dan sebagainya. Ini biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi. Contohnya seperti ini. Oke. Kita disuruh menentukan koefisien absorptivitas klorofil. Ya. Saya membuat larutan klorofil dalam berbagai konsentrasi. Disiapkan sebagai berikut. Ya. Konsentrasinya 0,01 milimolar. Ternyata serapan pada panjang gelombang 665-nya sebesar 0,45. Ya. Konsentrasi saya naikkan 0,02. Jadi 1,02. 0,05. 2,20. 0,1, 4,3. Ya. Ini kita menggunakan kuvet yang normal, panjangnya 1 cm.
Kira-kira berapa sih nilai E dari klorofil? Molar absorptivitasnya, absorptivitas molarnya berapa? Oke, maka kita bisa gunakan persamaan ya. Di A sama dengan epsilon C kali L. Oke, kita punya absorbansi di sini terhadap konsentrasi C. Oke, absorbansi konsentrasi. Ini kan persamaan garis lurus ini ya. A sama dengan sesuatu. A sebagai fungsi dari C. Ya, maka saya bisa tuliskan E kalikan L kalikan C. Ya. Ini kan sama dengan persamaan garis lurus. Ya. M. X. C-nya berapa? 0 di sini ada. Ya. Maka kita plotkan saja A pada sumbu Y dan C pada sumbu X. Maka nanti kita akan dapatkan M. Saya plotkan seperti ini. Ya. A untuk X 0,01, Y-nya 0,45. Ya. 0,01, 0,45. Kemudian 0,02, 1,02. 0,02, 1,02. Kemudian 0,05, ini berapa itu? 2,2. Misalnya seperti itu ya. 1, 4,38. Misalnya seperti itu. Saya dapatkan 4 titik. Ini kan persamaan garis lurus, maka kalau saya hubungkan dia harusnya garis lurus. Ya. Nah, ini tidak exactly garis lurus, tidak apa-apa. Ini R-nya cukup besar kalau seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini yang kita bisa hitung adalah M-nya, ya, gradiennya, kemiringan dari garis ini. Ya. Bagaimana slope-nya? Ya, di X per D. Kalau Anda masukkan angka ini saja ke Excel misalnya, terus cari trend line, add trend line, linear, nanti akan keluar sendiri ya. Nah, dari data ini saya muncul peak-nya, slope-nya adalah 42,99 kali 10 pangkat 3 per mol, ya, per molar. Molar pangkat min 1. Oke. Maka slope ini apa sih? Nah, ini M. M itu apa? Sebanding dengan E kali L. Ya. E kali L. Slope-nya E kali L. Maka epsilon kali L. Maka epsilon atau molar absorptivitasnya berapa? Ya, slope dibagi L. Hal ini kita gunakan kuvert normal, panjangnya 1 cm. Berarti ini semua dibagi 1 cm. Berapa hasilnya? 42,99 kali 10 pangkat 3 molar per molar per cm. Oke. Nah, ini nilai dari absorptivitas. Ya. Kalau kita sudah mengetahui nilai absorptivitas suatu bahan, maka kita diberi larutan konsentrasi berapapun, kita bisa menentukan konsentrasinya berapa. Ya. Misalnya di suatu larutan hasil uji bibit tertentu, bibit bayam tertentu, ya, yang disinyalir menghasilkan klorofil dalam jumlah banyak. Misalnya satu ternyata setelah dibuat larutan absorbansinya 4,0. Berapa berarti ini konsentrasinya kira-kira di dalam larutan itu? Kita bisa tinggal cari ya. A-nya kita sudah tahu 4,0 misalnya. E kita sudah tahu 42,99 kali 10 per 3. L-nya kita juga tahu 1 cm. Maka dengan kata lain C bisa dengan mudah ditentukan. Ya. Kita tahu absorbansi dari sebuah larutan, C konsentrasinya kita bisa tentukan. Nah, ini yang banyak digunakan di dunia kerja, analisis, dunia analitis. Ya. Oke, sejauh ini ada yang perlu ditanyakan? Mudah-mudahan bisa dipahami dan cukup jelas ya. Kalau belum jelas nanti bisa diulang-ulang rekamannya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu sekian. Kita sambung di tema selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.